Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tarikh ya, tentang prestasi-prestasi Umar bin Khattab. Ya, kemarin kita sudah membahas silsilah kemudian kepemimpinan Umar bin Khattab yang sudah Ustazah share melalui video. Hari ini kita melanjutkan prestasi-prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama adalah pembebasan wilayah. Pembebasan wilayah ini meliputi memerangi kerajaan Persia dan Romawi. Untuk memerangi kerajaan Persia itu meliputi yang pertama ada perang Qadisiyah, yang kedua ada perang Madain, yang ketiga perang Nahwan atau Fathul Futuh. Sedangkan memerangi kerajaan Romawi itu meliputi yang pertama adalah pembebasan negeri Syam, yang kedua pembebasan Baitul Maqdis, dan yang ketiga adalah pembebasan Mesir. Ya, ini untuk yang pertama adalah tentang pembebasan wilayah yang meliputi memerangi kerajaan Persia dan Romawi. Nah, untuk memerangi kerajaan Persia, ya, yang pertama tadi adalah perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah terjadi pada tahun 14 Hijriah. Pasukan kaum muslimin terdiri dari 35.000 dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan orang-orang Persia ini ya berjumlah 80.000 orang ya, dipimpin oleh Rustum, namanya adalah Rustum. Nah, rajanya bernama Yazdajid pada waktu itu. Nah, pada hari keempat peperangan Allah mengirim angin yang sangat kencang, merusak markas pasukan Persia sehingga Raja Yazdajid berhasil dibunuh oleh kaum muslimin. Kemudian untuk perang yang kedua adalah pembebasan Madain. Ya, jadi Madain ini adalah nama ibu kota kerajaan Persia. Ya, kalau ibu kota artinya dia sangat besar ya, sangat bagus. Di sana terdapat istana putih dan singgasana yang megah yang menjadi lambang keajaiban dunia pada saat itu. Nah, ini juga berhasil ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang ketiga tadi ada perang Nahwan, ya, perang yang dibawa kerajaan Persia. Perang Nahwan ini disebut juga dengan Fathul Futuh. Kenapa? Karena ini adalah pembuka bagi kaum muslimin untuk menaklukkan wilayah yang berada di bawah kerajaan Persia. Ya, di antaranya adalah Hamadan, Ar-Roy, Jurjan, dan Tobaristan. Nah, pada perang Nahwan ini kaum muslimin dipimpin oleh Nu'aim bin Mukrin. Ya, karena Raja Yazdajid ini sangat marah ketika ibu kotanya itu sudah ditaklukkan, sehingga Persia ini menyiapkan 1.500 tentara. Ya, sangat banyak sekali. Nah, pada perang ini pemimpin perang Nahwan Nu'aim bin Mukrin ini meninggal atau gugur, syahid di medan perang, kemudian digantikan oleh Hudzaifah bin Yaman. Nah, kemudian ini juga dimenangkan oleh kaum muslimin. Itulah 3 peperangan pada masa kerajaan Persia, ya, perang Qadisiyah, perang Madain, dan perang Nahwan. Selanjutnya, ini untuk memerangi kerajaan Romawi, berarti pembebasan wilayah-wilayah yang berada di bawah penjajahan Romawi. Yang pertama ada pembebasan negeri Syam. Ya, pembebasan yang kedua adalah pembebasan Baitul Maqdis, yang ketiga pembebasan Mesir. Pembebasan negeri Syam ini dipimpin oleh Ubaidah bin Jarrah. Ya, beliau mengepung kota Hims, Hammah, dan Halab tanpa perlawanan. Ya, jadi ketika mengepung 3 kota itu mereka langsung menyerahkan diri tanpa adanya perlawanan, kecuali kota Ajnadin. Nah, ini satu kota ini mereka melawan terhadap kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah pembebasan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah kota yang diagungkan setelah Mekah dan Madinah oleh umat Islam. Kenapa? Karena di Baitul Maqdis ini ada Masjid Al-Aqsa. Nah, sebelum dikuasai oleh kaum muslimin, ya, orang-orang Baitul Maqdis ini agamanya adalah Nasrani. Ya, pemimpinnya bernama Petrus. Ya, kemudian pada tahun 16 Hijriah Petrus ini menyerahkan
Baitul Maqdis ke Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah pembebasan Mesir. Ya, pembebasan Mesir ini dipimpin oleh Amr bin As. Nah, ini terjadi selama 11 bulan. Kemudian Mesir akhirnya berhasil dibebaskan oleh kaum muslimin dari penjajahan Romawi. Selanjutnya, kemajuan-kemajuan pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama, dalam bidang kemasyarakatan. Ya, dalam bidang kemasyarakatan ini mempersatukan orang-orang Arab dan non-Arab. Yang kedua, dalam bidang ketatanegaraan. Dalam bidang ketatanegaraan, Umar bin Khattab berhasil meletakkan dasar-dasar yang mengatur kegiatan negara. Kemudian yang ketiga, dalam bidang perekonomian. Ya, Umar bin Khattab berhasil membentuk badan pemeriksa kegiatan perdagangan sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dari apa? Dari kecurangan, dari penipuan karena ada badan pemeriksa. Itu dalam bidang ekonomi. Kemudian dalam bidang sosial, Umar bin Khattab mendirikan rumah singgah dan menyiapkan dana bagi para musafir yang kehabisan bekal, ya, memberikan santunan bagi lansia, cacat, dan peminta-minta. Dalam bidang pembangunan kota, Umar bin Khattab berhasil membangun 3 kota besar, diantaranya yaitu Basrah, Kufah, dan Fustat. Selanjutnya, nah ini penetapan kalender Hijriah. Nah, jadi penetapan kalender Hijriah ini terjadi pada masa Umar bin Khattab ya, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan sampai terakhir ini dibuat pada masa Umar bin Khattab. Ya. Ini diawali dengan dimulainya hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, itu di permulaan penetapan kalender Hijriah. Kemudian wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal dunia pada hari Rabu 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah pada usia 63 tahun akibat ditikam oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Terakhir, Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. Ya, oke. Demikian kisah Umar bin Khattab. Ini hanya ringkasan dari Ustadzah. Silakan kalian pelajari lagi, dibaca kembali tentang kisah kepemimpinan masa Umar bin Khattab. Ya, di dalam buku yang sudah kalian beli. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.